Halo semuanya, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan saya Anissa Tiara Damayanti, NRP 104119100012 dan rekan saya Rama Dani Yusdalianti Anwar, NRP 104119100025. Kami akan menjelaskan mengenai modul 5, yakni kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk menggunakan Simulink pada mata kuliah simulasi instrumentasi dan pengendalian proses. Adapun permasalahan yang ada, yakni tangki berpengaduk seperti gambar berikut, digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Tangki dipanaskan dengan sistem di sisi coil, digunakan PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Turunkan blok diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain berikut. Umpan memiliki densitas sebesar 68 dan kapasitas panas 0,8. Volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205, ukuran 4 inch, schedule 40 yang beratnya 10,8. Memiliki kapasitas panas 0,12 dan diameter luar 4,5 inch. Koefisien transfer panas keseluruhan berdasarkan luas area bagian luar koil diperkirakan 2,1 BTU per min feet kuadrat derajat Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per pound. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 dan temperaturnya adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan time constant dengan nilai T 0,75 menit. Kontrol valve dirancang untuk 100 derajat over kapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan persentase valve dengan parameter perubahan, alfa adalah 40, aktuator memiliki time constant sebesar 0,2 menit. Sehingga solusi yang didapatkan adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan menurunkan persamaan yang mendeskripsikan perilaku dinamis dalam tangki, kontrol valve, sensor atau transmitter, dan controller. Selanjutnya, kita akan mentransformasikan Laplace persamaan untuk memperoleh loop block diagram. Untuk proses, neraca energi untuk cairan dan tangki, asumsi panas yang hilang diabaikan. Pencampuran sempurna, volume konstan, dan densitas konstan diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan neraca energi pada koil, asumsi bahwa koil pada temperatur sama seperti sistem, sehingga dihasilkan persamaan 1062. Untuk proses steady state, dihasilkan persamaan 1063 dan 1064, sehingga untuk persamaan 1061 dikurangi persamaan 1063 diperoleh persamaan 1065. Untuk persamaan 1062 dikurangi persamaan 1062 diperoleh persamaan 1066. Sehingga diperoleh variabel deviasi sebagai berikut, yang mana persamaan 1065 menjadi persamaan 1067 sampai 1060. Di mana persamaan 106111 dan 106113 seperti yang tertera pada gambar. Dan juga untuk transformasi Laplace untuk persamaan 106010 menjadi persamaan 10613 dan persamaan 1066 menjadi persamaan 10614 sampai 10617. Yang mana pada persamaan berikut, yakni persamaan 10618 sampai 10619, didapatkan transformasi Laplace untuk persamaan 10617. Persamaannya seperti yang tertera pada file PDF. Untuk sensor temperatur dan transmitter, elemen pengukur temperatur yang membaca suhu dan mengirimkan sinyal TM ke controller dapat ditunjukkan di dynamic lag. Fungsi transfer untuk sensor dan transmitter yakni termuat pada persamaan 10621. Dan untuk kontrol valve, valve pneumatik selalu mempunyai dynamic lag, yang artinya posisi sistem tidak merespons secara instan terhadap suatu perubahan dalam tekanan dan controller. Hubungan antara aliran dengan tekanan valve untuk linear valve sering dinyatakan dengan fungsi transfer untuk kontrol valve orde 1, yakni pada persamaan 10622. Selanjutnya untuk
PID controller, control model ini adalah kombinasi mode proporsional, integral, dan derivatif yang diberikan dengan persamaan PID controller sebagai berikut. Dalam hal ini, KC adalah control gain, I adalah integral time, dan D adalah derivative time. Ketiga nilai tersebut dapat diatur dalam controller. Fungsi transfer untuk controller ini yakni pada fungsi transfer PID controller pada persamaan 10624. Lalu selanjutnya pada blok diagram loop. Pada blok diagram loop ini, yakni pada gambar 1062, blok diagram loop kontrol temperatur menunjukkan blok diagram lengkap untuk kontrol loop. Semua fungsi transfer dalam diagram telah diturunkan. Dengan menggunakan aturan untuk memodifikasi blok diagram, diperoleh diagram yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya, untuk fungsi transfer dalam diagram, yakni pada persamaan 10625 dan 10626, dan nilai numeris untuk parameter dalam fungsi transfer diberikan pada tabel di bawah, yakni pada tabel 1061 yang mana dihitung dari data yang diberikan dalam soal dan juga persamaan-persamaan yang telah didapatkan sebelumnya. Yakni pada tabel 1061 nilai parameter, nilai A 241,5, QM-nya 265,7, untuk nilai K masing-masing 0,62, 0,383, dan juga 1,652, terus ada TO, di situ ada 0,75, 4,93, 0,524, lalu didapatkan nilai masing-masing K dan juga TO. Setelah didapatkan nilai parameter, selanjutnya kita dapat membuat blok diagram dengan menggunakan simuling. Untuk pembuatan simuling akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun tata caranya yang pertama dengan membuka simuling, lalu memilih blank model, lalu selanjutnya kita dapat memilih library browser. Di sini saya akan melanjutkan running merangkai blok diagram untuk mode 5, kontrol temperatur pemanas, tangki alir, dan pengaduk. Jadi di sini kita membutuhkan 7 blok diagram. Ini blok diagram step, lalu blok diagram gain, blok diagram zoom, blok diagram PID controller, scope, transfer function, dan mux. Selanjutnya, blok diagram yang sudah dipilih dirangkai sesuai fungsi desain yang sudah diketahui. Jadi untuk step sendiri di sini kita membutuhkan 2. Lalu untuk gain di sini kita membutuhkan 1, 2. Untuk zoom di sini kita membutuhkan 20. PID controller kita butuhkan 1,
scope kita membutuhkan 1, transfer function kita membutuhkan 4 karena ada 4 fungsi desain yang diketahui. Lalu kita merangkai blok diagram sesuai dengan fungsi desain yang sudah diketahui. Selanjutnya, kita mengatur sum yang pertama ini dengan tanda plus minus. Lalu kita mengatur transfer function untuk komponen GD. Komponen GD sendiri merupakan komponen yang berada di kotak transfer function 3. Jadi ini bisa kita ganti komponen GD. Lalu kita ubah numerator koefisiennya menjadi 0,25 0,6. Denominator koefisien kita ganti menjadi 2,5 lagi 3 0,45 dan 0,617. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita mengatur transfer function di komponen JV. Untuk numerator koefisiennya ada 1,652
dan denominator koefisiennya ada 0,2 sama 1. Ini merupakan komponen IV. Lalu untuk transfer function selanjutnya, di sini ada komponen JP. Untuk komponen JP sendiri, numerator koefisiennya ada 0,730. Dan denominator koefisiennya ada 2,583, 5,45, serta 0,617. Ini merupakan komponen JP. Lalu untuk yang terakhir ada transfer function dari komponen GM. Kita ubah numerator koefisiennya menjadi 1 dan denominator koefisiennya kita ubah menjadi 0,75 dan komponen GM. Karena komponen GM ini bersifat terbalik, maka blok transfer function di flip terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menghubungkan semua blok diagram yang sudah kita siapkan. Ini kita flip dahulu agar transfer function bisa berubah arah. Ini merupakan blok diagram step. Dan fungsi gain di sini sebagai KSP. Lalu step di sini sebagai TI. Dan skop di sini sebagai TS. Lalu kita hubungkan.
Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Setelah rangkaian sudah dirangkai dengan sempurna, selanjutnya kita mengatur stop time menjadi 30 menit. Kemudian kita run. Kita tunggu sampai keluar grafiknya. Kita tunggu karena grafiknya masih compiling. Jadi kita tunggu compiling sampai 100%.
Setelah di compiling, akhirnya keluar grafik. Didapatkan grafik simulasi untuk kontrol temperatur di mana garis berwarna kuning menunjukkan hasil dari PID controller. Bisa dilihat dari grafik hasil PID mengalami kenaikan pada menit 1 lalu turun drastis pada menit keempat. Yang selanjutnya mengalami kenaikan lagi dan selanjutnya menurun lagi. Sedangkan pada grafik bawah yang berwarna biru lumayan stabil mengalami naik turun secara konstan selama 30 menit. Sedangkan garis yang berwarna oranye atau TZ konstan pada menit ke-1. Oke, demikian hasil running modul 5 dari kelompok 7A. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.